Angka kasus Omikron Jawa Timur terus bertambah dan tidak hanya dari Surabaya namun kebanyakan berasal dari transmisi lokal. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan koresponden Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Wida, bagaimana penanganan testing dan juga tracing sejauh ini terhadap kasus Omikron di Jawa Timur? Lianita, mohon maaf kami tidak bisa mendengar suara Anda, namun untuk kondisi terkini dari kasus COVID-19 khususnya Omikron di Jawa Timur ini bisa kita sampaikan bahwa memang rilis kemarin dari Satgas COVID-19 Jawa Timur per tanggal 24 Januari 2022 ini memang sudah dinyatakan ada 26 kasus dari COVID-19 yang sudah terkonfirmasi varian Omikron. Dari 26 kasus ini, dua diantaranya adalah pekerja migran, sementara 24 atau sisanya ini dinyatakan dari interaksi lokal atau bukan berasal dari pekerja migran di Indonesia. Artinya apa? Penyebaran dari interaksi lokal ini ternyata lebih tinggi untuk penyebaran varian Omikron di Jawa Timur itu sendiri. Kemarin pagi atau Senin 24 Januari 2022, karena adanya peningkatan kasus Omikron, kemudian juga pesan yang disampaikan oleh Menko Manifest dan juga Menkes yang memprediksi ada peningkatan kasus COVID-19 khususnya Omikron di pertengahan Februari, maka dikenakan rapat khusus dari Forkopimda Jawa Timur terkait kesiapan ini. Di antaranya ada beberapa strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama ini adalah adanya konversi tempat tidur di rumah sakit yang ada di Jawa Timur, 30-40%-nya dipersiapkan untuk penanganan COVID-19. Kemudian pengaturan ulang dari sistem rujukan untuk COVID-19 yang ada di Jawa Timur atau di rumah sakit Jawa Timur. Yang ketiga ini adalah pengintensifan dalam pemantauan isolasi mandiri, diantaranya adalah peningkatan kualitas dari telemedicine atau pengecekan berdasarkan komunikasi jarak jauh. Kemudian yang keempat ini adalah kesiapan juga SDM, khususnya logistik, terutama dalam hal APD, tabung oksigen, obat-obatan, sampai teknis pencatatan data. Kemudian di dalam rapat yang kemarin digelar, tidak hanya Forkopimda Jawa Timur, kemudian juga ada epidemiolog Universitas Airlangga, Dr. Windu Purnomo, yang menyatakan bahwa mau varian apapun, Omikron atau apapun, perisainya itu tetap adalah dua. Yang pertama ini adalah protokol kesehatan, yang kedua adalah vaksin. Protokol kesehatan ini ada dua sisi yang melaksanakan, diantaranya 6M ini dilaksanakan oleh masyarakat, kemudian 3T yang dilaksanakan oleh pemerintah, yakni tracing, testing, dan treatment. Jadi ini yang memang harus diintensifkan, tidak hanya pemeriksaan ataupun penegakan protokol kesehatan di masyarakat, namun juga komitmen pemerintah dalam 3T, testing, tracing, dan juga treatment, terutama tracing. Bagaimana satu terkonfirmasi positif ini bisa di tracing, interaksi dekatnya ini bisa sampai 20. Kemudian mengenai perisai yang kedua, seperti yang disampaikan Dr. Windu Purnomo, ini adalah vaksinasi. Memang untuk data terakhir dari Satgas COVID-19 Jawa Timur per 24 Januari kemarin, capaian vaksinasi di Jawa Timur ini untuk dosis pertama ini sudah 85%, kemudian untuk dosis kedua ini sudah 69%. Namun begitu kalau saya melihat dari data ini, masih terdapat 5 kabupaten kota yang capaian vaksinasinya untuk dosis pertama ini masih di bawah 70%. Bahkan seperti Kabupaten Pamekasan di Madura, ini capaian vaksinasi dosis pertamanya ini sudah masih 44%, kemudian untuk dosis keduanya masih 22%. Artinya ini memang ketimpangannya sangat luar biasa, padahal kalau kita tahu untuk mencapai herd immunity ini setidaknya adalah 70% dari pelaksanaan vaksinasi. Kemudian yang kedua yang patut disorot ini adalah capaian vaksinasi lansia. Jadi masih terdapat 3 kabupaten dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur yang capaian vaksinasi lansianya ini masih di bawah 60%. Ada Kabupaten Bondowoso, Lumajang, dan juga Jember. Jadi maksud saya kabupaten pertama ini adalah Kabupaten Bangkalan, di mana untuk Bangkalan dan juga Kabupaten Lumajang ini capaian vaksinasi lansianya itu masih 55%, sementara untuk Kabupaten Jember ini masih 53%. Dan ini yang perlu mendapat penekanan, selain ketimpangan 5 kabupaten kota yang masih rendah capaian vaksinasinya, ada 4 kabupaten kota yang ada di Pulau Madura, Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan, kemudian Lumajang, kemudian juga capaian vaksinasi yang masih rendah di 3 kabupaten, Kabupaten Bangkalan,
kemudian Jember dan juga Lumajang. Jadi ini yang memang patut dikejar karena terlebih juga untuk kelompok lansia ini ditekankan oleh Dr. Windu Purnomo selaku epidemiolog dari Universitas Erlangga bahwa mereka adalah golongan yang paling rentan, seharusnya mereka mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksinasi, mengingat vaksinasi sekali lagi adalah perisai kedua dalam menekan penyebaran COVID-19 apapun variannya termasuk Omikron. Kembali ke studio, Lineta. Baik, terima kasih Wida Subianto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.